Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sumiati Saada SSI MPD dan Ibu Mila Listiawati MPD akan memperlihatkan dan mempresentasikan sedikit mengenai hasil bahan ajar yang telah kami buat. Sebelum itu, kita perkenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 4. Saya Alvira Rahmawati dengan NIM 119206007. Perkenalkan, nama saya Putri Zahra Deliano dengan NIM 119206076. Kenalkan, saya Syifa Nur Fajri dengan NIM 11920060104. Saya Aulia Syifa Fitriani dengan NIM 11920600104. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 membuat sebuah bahan ajar berbentuk cetak, yaitu handout. Kita kenalan dulu yuk, apa itu bahan ajar dan handout? Sebagai seorang pendidik, biasanya itu menggunakan media pembelajaran ataupun bahan ajar. Nah, bahan ajar ini digunakan oleh pendidik agar supaya siswa itu dapat memahami materi dengan baik. Nah, bahan ajar itu merupakan suatu media yang berisikan ataupun materi-materi yang digunakan oleh seorang pendidik agar meningkatkan kualitas seorang siswa agar mudah memahami dan mengerti materi apa yang disampaikan. Nah, ada beberapa jenis bahan ajar. Nah, diantaranya itu ada seperti modul, LKPD dan lain sebagainya. Dan ada juga yang namanya dengan handout. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai handout itu tersendiri. Nah, jadi handout ini adalah bahan ajar yang berisikan ringkasan materi dari berbagai sumber yang relevan dengan kompetensi dasar yang dibuat guru untuk menjadi pedoman dan membantu siswa dalam proses pembelajaran. Nah, jadi secara singkatnya itu adalah handout itu berisi ringkasan materi yang di dalamnya itu memuat dari sumber-sumber yang relevan dengan disesuaikan dengan kompetensi dasar yang sudah ada. Nah, dalam proses pembelajarannya itu handout itu sangat bermanfaat sekali. Jadi salah satu manfaat dari handout itu tersendiri adalah meningkatkan minat baca belajar, kemudian meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan juga meningkatkan kepemahaman konsep siswa. Nah, jadi handout ini dapat meningkatkan belajar proses pembelajaran pada siswa agar minat terhadap baca ataupun literasinya itu semakin meningkat dan juga dapat memudahkan siswa. Nah, prinsip handout ini juga adalah yang pertama ada relevansi, kemudian ada konsistensi, dan kemudian ada kecukupan. Nah, jadi prinsip relevansi ini adalah pencapaian yang terkait dengan kompetensi dasar ataupun standar kompetensi. Nah, sedangkan prinsip konsistensi itu menjelaskan bahan ajar harus memiliki materi yang sama dengan kompetensi ajar. Nah, jadi harus dikuasai oleh siswa. Sedangkan prinsip kecukupan itu menjelaskan bahan ajar harus membantu siswa untuk menguasai kompetensi dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari handout itu sendiri. Nah, selama ini belum ada panduan khusus mengenai apa saja isi dari handout. Namun, biasanya handout terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama ada bagian pendahuluan, yang kedua ada bagian isi atau bagian teks, yang ketiga ada bagian tambahan. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan ini berfungsi memberikan pemahaman atau gambaran umum mengenai bahan ajar yang akan diuraikan. Nah, bagian pendahuluan ini biasanya berisi mengenai prolog atau tema yang akan disampaikan pada handout itu sendiri. Kemudian yang kedua ada tujuan pembelajaran dari topik yang bersangkutan. Yang ketiga ada gambaran perilaku awal, baik sikap, keterampilan maupun pengetahuan
yang sudah diperkirakan sebelumnya sebagai bahan pijakan pada pembahasan handout itu sendiri. Kemudian yang keempat ada kegunaan atau pentingnya mempelajari topik atau tema yang bersangkutan. Yang kelima ada topik atau tema yang disusun secara logis. Dan yang terakhir ada petunjuk belajar yang mana berisi mengenai tata cara mengisi dan mempelajari handout itu sendiri. Yang kedua ada bagian teks atau isi dari handout itu sendiri, yang mana berisi mengenai uraian tentang bahan pelajaran. Adapun bentuk uraiannya ada yang secara garis besar atau agak rinci atau bahkan yang sangat rinci. Kemudian sistematikanya yang pertama ada yang sesuai dengan kurikulum, yang kedua ada relatif sesuai dengan kurikulum, dan yang ketiga ada yang tidak sesuai dengan kurikulum. Kemudian yang terakhir ada bagian tambahan atau bagian pelengkap. Nah, bagian pelengkap ini biasanya berisi mengenai ilustrasi-ilustrasi seperti gambar, video, dan lain-lain. Kemudian yang kedua berisi mengenai tugas dan pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan evaluasi dari pembelajaran yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada daftar rujukan. Selanjutnya, cara penyusunan handout. Langkah pertama, pahami prinsip penyusunan bahan ajar. Dalam prinsip penyusunan bahan ajar, terdapat 3, yaitu relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Prinsip ini sangat penting dipahami dalam penyusunan handout agar materi yang dituntut KD dapat tercapai. Langkah kedua, lakukan identifikasi materi. Identifikasi materi perlu dilakukan untuk mengetahui jenjang atau tingkatan kompetensi, baik dimensi proses kognitif maupun dimensi pengetahuan. Langkah ketiga, melakukan pemetaan materi. Melakukan pemetaan materi artinya orang yang menyusun handout membuat atau mengisi kisi-kisi dengan pokok-pokok materi yang perlu diuraikan dalam handout. Langkah keempat, mengorganisasikan materi. Materi yang akan dituangkan ke handout perlu diorganisasikan berdasarkan indikator, mulai dari indikator yang sederhana sampai indikator yang kompleks, sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Untuk mendukung kemudahan pemahaman peserta didik, akan lebih baik jika disertai gambar, grafik, bagan, diagram, dan lain sebagainya. Langkah kelima, membaca sumber materi. Buku sumber bukan hanya buku cetak atau pegangan siswa dan guru, tapi harus mencari lebih banyak informasi dari sumber lain, seperti jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain. Langkah keenam, menetapkan bentuk atau struktur penyajian. Struktur handout sangat fleksibel menurut kebutuhannya. Langkah ketujuh, penyusunan draft. Pada langkah ini, guru menyusun draft membahasakan, membuat ilustrasi, mempertimbangkan keluasan materi, dan lain sebagainya. Langkah ke-8, merevisi dan membagikan handout. Bahan ajar yang berkualitas idealnya harus melalui uji coba. Namun karena pembelajaran yang dilakukan terus berlangsung, maka bahan ajar berupa handout yang sudah dibagikan tetap dilakukan revisi untuk perbaikan penggunaan berikutnya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.